Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Devi Rahmawati dari NIM 190351100001 dan Farika Sukmawati dari NIM 190351100071. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai domestifikasi ikan betutu atau Oxyleotris marmorata untuk memenuhi tugas mata kuliah domestifikasi biota perairan yang diampu oleh Bapak Adios Bobi Chandra. Ikan betutu atau Oxyleotris marmorata. Ikan bernama latin Oxyleotris marmorata ini merupakan ikan air tawar. Ikan yang tersebar di kawasan Asia Tenggara termasuk Kepulauan Nusantara memang jarang yang berukuran besar. Namun ikan ini banyak digemari para pemancing karena tarikannya yang kuat. Ikan betutu atau gabus malas ini memang malas bergerak dan berpindah tempat. Bahkan ketika diusik, ikan ini cenderung tetap diam di dasar perairan. Namun di malam hari ia mulai aktif memburu udang, ikan-ikan kecil, yuyu maupun siput air. Klasifikasi ikan betutu atau Oxyleotris marmorata. Menurut Becker 1852, klasifikasi ikan betutu ialah Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Actinopteri, Ordo Gobiiformes, famili Eleotridae, genus Oxyleotris, spesies Oxyleotris marmorata. Status IUCN. Status konservasi Oxyleotris marmorata baru-baru ini masuk ke dalam daftar merah spesies terancam IUCN tahun 2018. Oxyleotris marmorata terdaftar sebagai Less Concern atau resiko rendah. Less Concern merupakan kategori dari IUCN untuk spesies yang telah dievaluasi namun tidak masuk dalam kategori manapun. Klasifikasi ikan betutu atau Oxyleotris marmorata. Menurut Telecea 2016, Anggoro et al. 2013, domestifikasi adalah upaya menjinakkan dan mengadaptasikan ikan dari kehidupan liar atau habitat asli ke lingkungan budidaya. Menurut Effendi 2014, terdapat 3 tahapan domestifikasi ikan, yaitu 1. Mengadaptasi ikan dalam wadah budidaya agar bertahan hidup atau survival. Yang kedua, mengupayakan ikan untuk tumbuh. Dan ketiga, mengupayakan ikan untuk berkembang biak. Tahapan dalam domestifikasi ada 4. Yang pertama, persiapan kolam. Yang kedua, pemeliharaan induk. Yang ketiga, pemijahan. Dan yang keempat, keberhasilan domestifikasi. Persiapan kolam. Kolam budidaya sebaiknya mampu menampung minimal 16 ekor per persegi. Pencahayaan pada kolam diusahakan remang-remang dengan menggunakan tumbuhan akuatik ataupun plastik hitam sebagai pelindung dari cahaya matahari langsung. Dalam kolam disediakan tempat untuk ikan bersembunyi berupa genting atau pipa PVC. Ketinggian air cukup sekitar 40-50 cm. Sebelum digunakan, kolam didiamkan selama 3-5 hari hingga kering agar semua hama dan kuman hilang. Selanjutnya, pemeliharaan induk. Induk ikan betutu ditebar dengan kepadatan 16 pasang jantan dan betina per kolam, sebanyak 16 buah sarang yang terbuat dari 3 lembar asbes berukuran 30 x 30 cm yang dibentuk menjadi segitiga diletakkan di setiap sisi kolam. Induk diberi pakan hidup berupa ikan dengan ukuran yang lebih kecil sebanyak 7% dari bobot ikan per hari. Pakan diberikan pada sore hari dengan diterbarkan di sekeliling kolam. Sumawijaja 2002. Selanjutnya ialah pemijahan. Induk ikan betutu dapat memijah pada musim penghujan dan musim kemarau. Pada musim penghujan dalam sebulan 30-31 ekor ikan memijah di kolam tanah dan kolam beton, tetapi di musim kemarau kebanyakan ikan memijah di kolam tanah. Keberhasilan pemijahan. Keberhasilan pemijahan ini tidak terlepas dari kondisi induk ikan dan lingkungannya. Pemilihan induk ikan perlu dilakukan sebelum melakukan pemijahan. Kondisi kolam juga penting dalam keberhasilan domestifikasi, kolam tanah maupun beton. Pemeliharaan kolam dan pakan yang digunakan juga penting dalam suatu keberhasilan domestifikasi ikan betutu. Pembuatan sarang pada kolam sangat penting untuk menampung telur ikan betutu. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.